beliau itu adalah sosok yang dingin, bahasa saya. Jadi kalau memimpin dengan sesuatu yang dingin itu cenderung lebih produktif ya, daripada kontraproduktif, karena dia tentu lebih bijak, kemudian yang paling penting itu lebih ngayomi. Bagi saya sebagai rektor di UIN Imam Bonjol Padang, ya saya juga mengambil banyak hal yang bisa saya terapkan juga di kampus, dan alhamdulillah dari nasihat-nasihat yang beliau berikan ya kepada saya, wejangan-wejangan selama ini, sehingga pada hari ini saya bisa merasakan ada kemajuan-kemajuan yang saya dapatkan. Kalau selama ini kita belum tergabung misalnya di perguruan tinggi umum untuk ujian UN, dan beliau mendorong pada saya, ayo pasti bisa kalau selama kita mau berusaha, dan alhamdulillah 1 tahun ini adalah tahun yang luar biasa bagi kami, dan bisa bergabung dengan UM yang ada di bawah perguruan tinggi umum. Nah itu juga berkat dorongan beliau. Dia seperti orang yang mampu berada di posisi pemilik 2 tangan. Tangan kanan diraihnya, tangan kiri dibimbingnya. Dia pada waktu tertentu sebagai seorang ayah, sebagai seorang kakak, tapi kadang-kadang juga dia pernah ingin juga dibimbing oleh orang lain. Jadi dia tidak merasa sempurna. Nah inilah yang sesungguhnya menurut saya sisi-sisi yang saya kenal dengan Prof. Mahmud. Saya berharap Prof. Mahmud tetap seperti Prof. Mahmud. Apakah dia sebagai rektor atau pasca melaksanakan amanah sebagai rektor, bagi saya dia adalah kakak saya. Bagi saya kakak tidak ada pada status dan jabatan. Saya kenal beliau juga di forum rektor, ya. Terutama dulu juga beliau ketua SPAN, sekarang ketua forum itu. Menurut saya beliau sangat bagus sekali memanage forum ini, ya. Sehingga kita ini nyaman bekerja sama dengan beliau, dan beliau juga sangat aware terhadap kemajuan tidak hanya UIN Bandung tapi juga PTKN lain di Indonesia ini. Saya terinspirasi oleh leadership Prof. Mahmud, ya. Beliau saya kira pemimpin yang tenang, sopan, lembut, dan pandai bergaul, ya. Saya sebagai junior banyak belajar dari beliau. Beberapa keputusan-keputusan beliau saya pelajari dan saya kembangkan di Jogja, ya. Bagaimana beliau merangkul semua unsur, kemudian memoderatkan hal-hal yang sepertinya runcing di tangan beliau kelihatan tenang. Dan relasi beliau dengan Kementerian Agama di Jakarta juga bagus, karena beliau pemimpin yang sabar, ya. Yang kedua adalah manajemen. Ini juga diam-diam saya pelajari. Saya kalau bertemu dengan beliau cukup lama, ya, baik bertemu fisik, saya diajak makan sate di dekat stasiun, kadang diajak makan Sunda, ya. Dan bahkan saya sebelum menjadi rektor, saya masih dosen biasa, sering ke Bandung, diundang untuk ngisi jurnal. Dan beliau sering sekali bercerita tentang manajemen, ya, bagaimana caranya mengelola kampus, ya. Dari kampus Bandung itu kan, ya mohon maaf ya, kurang begitu dikenal. Tapi manajemen beliau sangat mantap, sehingga Bandung sekarang leading. Bandung, Jogja, Jakarta itu sekarang ya bisa dikatakan bersaing, ya. Tapi sebelumnya Bandung kan jauh sekali, ya. Bandung ini kan baru, ya. Jogja tua tentu saja, Jakarta juga tua di ibu kota. Tapi di tangan beliau Bandung ini naik, baik di dalam
ataupun di luar ya. Di luar orang memandang Bandung, wah luar biasa. Saya kira ini adalah leadership yang kokoh, leadership yang baik, dan juga manajemen yang bagus ya. Beliau punya relasi yang baik dengan para junior-juniornya ya, bagaimana beliau mendidik junior-juniornya, dan beliau sering mengajak saya tenis di pagi hari di Bandung, bercerita tentang bagaimana beliau menghargai para rektor sebelum beliau. Bagaimana beliau bercerita memberikan porsi penghormatan kepada Prof. Nana dan Prof. Endang. Dan beliau juga konsultasi kepada para senior itu, dan kebetulan Prof. Nana dan Prof. Endang saya juga mendengar ya, dan baik sekali bagaimana caranya beliau memperlakukan senior dan menghormatinya. Ini patut kita contoh ya. Pak Mahmud itu yang paling berkesan adalah sisi kepeduliannya terhadap mahasiswa. Karena saya bidangnya pelayanan, maka itu kena gitu. Jadi di forum-forum, kemudian di obrolan-obrolan, mahasiswa yatim, piatu, lakukan sesuatu agar tidak sampai putus kuliah, agar tidak mimpinya berhenti, agar api semangatnya tetap menyala gitu. Lakukan sesuatu. Entah itu dibebaskan, entah itu seperti apa gitu treatment UIN Bandung untuk mahasiswa yang terkendala biaya gitu, seperti itu. Jadi sisi itunya yang buat kami itu menginspirasi gitu, bahwa untuk di gawang pelayanan itu harus ada hati, tidak hanya regulasi gitu ya, agar kita rekognisinya nggak hanya internasional gitu, tapi kita dikenal nanti kelak gitu. Saya yakin beliau orang yang baik, orang yang mengerti anak buah begitulah, orang yang juga penuh inspiratif lah. Bapak, terima kasih untuk segala kepercayaannya kepada kami semua, sudah menginspirasi, sudah membimbing kami. Selama menggunakan ilmunya tak akan pernah kita lupakan gurunya. Insya Allah Bapak fi dunya hasanah fil akhirati hasanah. Insya Allah berkah segala halnya di dunia dan di akhirat.